Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Renungan Penyejuk Jiwa ini dibuat dalam bentuk ekspositori untuk menjadi referensi bagi semua hamba-hamba Tuhan dan para pelayan gereja dalam mempersiapkan renungan firman Tuhan. Dan juga untuk menjadi renungan harian bagi semua anak-anak Tuhan. Renungan Penyejuk Jiwa dibuat dalam bentuk ekspositori supaya gampang dipahami dan juga benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Selamat menyaksikan Renungan Penyejuk Jiwa ini, dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share kepada lebih banyak orang, supaya lebih banyak orang diberkati melalui Renungan Penyejuk Jiwa ini. Selamat menyaksikan. Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG Renungan Penyejuk Jiwa, masih dalam topik dekat dengan Tuhan dan menyaksikan pekerjaannya yang besar. Saudara, dalam kehidupan saudara, apakah saudara saat ini sedang menantikan Allah bekerja dalam kehidupan saudara? Renungan ini adalah untuk saudara. Sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami merindukan pekerjaan-Mu yang besar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami rindu belajar lagi firman-Mu. Bagaimana kami mengalami pekerjaan-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di video yang pertama kita sudah belajar bersama bagaimana pemazmur atau Asaf ini mengungkapkan perasaan tidak adil yang dia alami ketika dia melihat orang-orang yang tidak peduli Tuhan, yang tidak takut Tuhan, tapi hidup mereka seperti baik-baik saja. Dia sampai-sampai berkata di Mazmur pasal 73 ayat 13, dia sampai-sampai berkata, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hatiku bersih. Sampai-sampai dia berpikir, sia-sia aku hidup bersih, hidup benar. Lalu dia ungkapkan bagaimana dia bingung. Sampai-sampai akhirnya dia berkata, aku hampir tergelincir di ayat 2 dan ayat yang ketiga. Oleh karena kecemburuan yang dia rasakan melihat orang yang gak benar, tapi sepertinya hidup mereka baik-baik saja. Tapi kita sudah belajar, sampai akhirnya dia berkata, sampai akhirnya aku masuk ke tempat kudus-Mu. Ketika dia dekat dengan Tuhan, dia akhirnya menyadari bahwa akhir dari kehidupan orang itu adalah kebinasaan. Itu yang dia ungkapkan ayat 16 dan ayat 17. Bahwa mereka, Tuhan taruh mereka di tempat yang licin. Lalu kemudian ayat 19, bahwa mereka akan binasa. Ayat 20, bahwa hidup mereka hina dalam pemandangan Tuhan. Nah, itu sebabnya dia berkata, aku tetap dekat dengan Tuhan. Sekalipun kebingungan itu masih ada, dia berkata, aku tetap dekat dengan Tuhan. Sampai akhirnya ayat yang kedua 28 bagian B, supaya dapat menceritakan pekerjaannya. Saudara merindukan pekerjaan Allah dalam kehidupan saudara. Sekali lagi, tetaplah dekat dengan Tuhan sekalipun saudara bingung dengan apa yang terjadi, dengan apa yang saudara lihat. Ada banyak hal yang tidak kita pahami, tapi tetaplah dekat dengan Tuhan. Jadi yang pertama, bagaimana supaya seorang anak Tuhan mengalami pekerjaan Tuhan dalam hidupnya, dan pada akhirnya dia bisa menceritakan pekerjaan Tuhan itu dalam semua kondisi, dia tetap dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua, apa yang dijelaskan oleh pemazmur ini, pengalaman apa yang dia kerjakan sampai pada akhirnya dia berkata supaya dapat menceritakan pekerjaannya. Ayat yang ke-24 di video kedua ini saya ingin kita lihat apa yang dikerjakan oleh pemazmur ini, apa yang dia alami, apa yang dia lakukan sampai pada akhirnya dia dikatakan sampai menceritakan, supaya dapat menceritakan pekerjaannya. Ayat yang ke-24, dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Bingung ya, tapi dalam kebingungannya dia serahkan hidupnya dalam tuntunan Tuhan. Dia berkata, dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku. Dia serahkan hidupnya dan dia jalani hidupnya dalam tuntunan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Dia jalani hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, arahan firman Tuhan. Dia hidupi firman Tuhan itu dalam kehidupannya. Dan kemudian apa yang dikatakan? Dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Saudara lihat, orang yang dalam kebingungannya merasa tidak adil melihat apa yang terjadi. Kok orang-orang yang gak benar, kok hidupnya bisa seperti kelihatan senang. Tapi dalam kebingungan itu, dia serahkan hidupnya, aku akan tetap hidup dalam tuntunan Tuhan.
Terserah orang hidup mencari keberhasilan dengan jalan yang tidak benar. Terserah orang menjalani hidupnya, meraih dan mendapat kesuksesan dengan jalan yang gak benar. Tapi dia berkata, aku dengan nasihatmu, kau menuntun aku. Aku dengan nasihatmu, kuserahkan hidupku kepadamu untuk engkau tuntun dalam kebenaranmu, dalam nasihatmu, dalam kebenaran firmanmu. Dan kemudian dia berkata, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ketika saudara dan saya tetap melangkah berdasarkan kebenaran firman Tuhan, sekalipun saudara merasa ada yang tidak adil, dia nggak benar hidupnya tapi kok berhasil. Mungkin ada pemikiran itu, mungkin ada perasaan itu dalam hati saudara. Tapi di video pertama, tetaplah dekatkan diri saudara kepada Tuhan. Dan di video kedua ini, tetaplah berjalan dalam tuntunan firman Tuhan, tuntunan kebenaran firman Tuhan. Hari-hari saudara, hidupi hari-hari saudara dalam kebenaran firman Tuhan. Jalani langkah demi langkah dalam kehidupan saudara dalam kebenaran firman Tuhan. Sekalipun sulit, sekalipun bingung, sekalipun kita nggak ngerti, mari kita sama-sama hidupi kebenaran firman Tuhan. Jalani kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tahu itu nggak benar, sekalipun itu menguntungkan, jangan lakukan. Sekalipun ada pancingan, sepertinya orang lain beruntung ketika melakukannya, tapi kita tahu itu nggak benar, itu nggak sesuai dengan firman Tuhan, jangan lakukan. Karena firman Tuhan yang berkata, orang yang akan dia angkat, ayat 24 tadi, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Orang yang akan Tuhan angkat adalah orang yang tetap menjalani hidup benar. Sekalipun ada godaan, sekalipun ada pancingan, tapi dia tetap menjalani kehidupan benar. Saudara, hidup ini bukan masalah sekarang. Hidup ini bukan hanya masalah saat ini. Tapi hidup ini adalah sebuah perjalanan. Dan masalahnya adalah akhirnya nanti. Orang-orang yang diangkat oleh Tuhan, orang-orang yang dihargai oleh Tuhan, orang-orang yang dimuliakan oleh Tuhan adalah orang-orang yang dalam kebingungan, yang dalam ketidakpahamannya melihat yang tidak adil, yang dia rasa itu tidak adil, tapi dia tetap dekat dengan Tuhan, dan kemudian dia tetap melangkah dalam tuntunan kebenaran firman Tuhan. Orang itu akan diangkat oleh Tuhan. Dan pada akhirnya, kembali ayat 28 bagian B, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Melangkahlah terus dalam kebenaran firman Tuhan, saudara. Pertahankanlah hidupmu benar sesuai dengan firman Tuhan. Jalani hidupmu sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Jangan tergoda dengan ketika saudara melihat orang lain berhasil, orang lain untung, orang lain sukses melalui jalan yang gak benar. Jalani hidup saudara dengan aturan-aturan firman Tuhan. Karena yang akan diangkat oleh Tuhan, yang akan dimuliakan oleh Tuhan, adalah orang yang tetap melangkah dalam tuntunan kebenaran firman Tuhan. Dan orang yang seperti itulah pada akhirnya akan menceritakan pekerjaan Tuhan. Pada akhirnya, endingnya, dia akan tersenyum dan menceritakan pekerjaan dan perbuatan Tuhan yang besar. Mana yang akan saudara pilih? Pada akhirnya penyesalan, atau pada akhirnya kita akan tersenyum bersama dan menceritakan perbuatan Allah, pembelaan Tuhan, pekerjaan Tuhan, karya Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya, mari kita sama-sama. Saudara lihat sesuatu yang tidak adil, saudara merasa tidak adil, saudara melihat orang yang gak benar lebih berhasil dari saudara, orang yang hidupnya jahat lebih sukses dari saudara, dan akhirnya saudara bingung seperti pemazmur ini. Tapi lakukanlah seperti apa yang dilakukan pemazmur ini. Aku tetap dekat Tuhan. Aku serahkan hidupku dalam tuntunan Tuhan. Jadi mari kita melangkah bersama. Apapun yang kita alami, tetap dekatkan diri kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, tetap hidup dalam tuntunan firman Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan, dalam prinsip firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kembali Tuhan, saat ini kembali kami sudah merenungkan firman-Mu.
kami rindu melihat Engkau bekerja dalam kehidupan kami, mengangkat kehidupan kami, memuliakan kehidupan kami. Dan firman-Mu berkata, Engkau akan mengangkat dan memuliakan orang-orang yang hidup dalam tuntunan-Mu, sekalipun bingung dengan apa yang sedang terjadi, sekalipun bingung dengan apa yang sedang dilihat. Apapun menjadi pengalaman kami pribadi lepas pribadi saat ini, kami mau tetap dekat dengan Tuhan dan kami mau tetap hidup dalam tuntunan Tuhan. Sampai kami melihat Engkau mengangkat dan memuliakan kehidupan kami. Dan pada akhirnya kami akan menceritakan, kami dapat menceritakan pekerjaan Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur buat firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.